Misal apa? Tadarusan siang malam, ya, lomba-lomba MTQ. Yang ketika itu dilakukan tidak meninggalkan dampak moral, bahkan cenderung apa? Menodai moralitas itu sendiri. Coba bayangin ya, ini menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Bagaimana masjid-masjid itu dari detik ini nih, ya, dari detik ini sampai tengah malam, ketemu subuh lanjut lagi, pagi-pagi lanjut lagi. Apakah orang-orang Islam di situ tidak mengerti bahwa di sekitarnya ada orang yang lagi sakit, ada anak kecil yang butuh ketentraman, ketenangan, ada orang-orang yang non-muslim. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini saya akan membahas sesuatu yang penting ya. Memang bahasan Ramadan tuh, bahasan puasa ya penting semua sih. Nggak ada yang nggak penting. Nah, tapi ini bakal menyangkut dengan apa yang kita alami, kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bagaimana cara pandang kita, sikap kita terkait dengan fenomena yang kita temukan ya di ini. Ini terkait dengan Ramadan dan turunnya Al-Quran ya. Nah, turunnya Al-Quran. Ya, kelihatan ya? Nah, kelihatan lah. Jadi ayatnya itu masih di rangkaian ayat-ayat terkait dengan puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini artinya adalah bulan Ramadan ya, adalah yang diturunkan fihi di dalamnya Al-Quran ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran diturunkan di dalamnya hudan ya, sebagai petunjuk linnasi untuk umat manusia wa bayyinatin ya, dan sebagai penjelasan ya, minal huda dari petunjuk wal furqan dan furqan pembeda ya. Saya bahas Ramadan dulu ya. Jadi Ramadan ini sebenarnya adalah nama bulan yang dikenal ketika Islam muncul. Sebelum Islam itu tidak dikenal istilah Ramadan, tetapi namanya itu adalah bulan Natik ya. Natik. Nah, ketika Islam datang, nama ini dirubah menjadi Ramadan. Yang berasal dari kata Romado, artinya itu adalah panas. Ya, terbakar. Ini untuk menggambarkan bahwa esensi dari Ramadan secara jasmani adalah kita terbakar, ya. Kita terbakar. Nah, ini ada backsound ya. Nah, jadi secara rohani kita terbakar dan secara rohani, secara jasmani kita seolah-olah terbakar gitu ya. Karena panasnya tubuh kita, tidak makan, tidak minum. Dan secara rohani itu membangkitkan panasnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi Ramadan ini adalah bulan yang Al-Quran itu diturunkan di dalamnya. Dan yang uniknya, kalau kita baca di dalam hadis dan sejarah itu, tiap bulan Ramadan, ya, ini malaikat Jibril datang kepada Rasul. Ya. Khususnya di di hari-hari ganjil 10 hari terakhir. Untuk apa? Diulangi. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasul, ngulangin semua ayat Al-Quran, diulangin terus. Jadi memang ini adalah suatu hal yang sangat spesial. Ya, bulan Ramadan ya, karena cuma di bulan itu malaikat Jibril mengulangi Al-Quran. Ya. Cuma masalahnya gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kespesialan bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan
Ini bagaimana cara pandang kita dengan Al-Quran itu sendiri. Ini yang perlu penting banget nih untuk sama-sama kita pahami. Karena apa? Al-Quran itu adalah hudan. Apa? Petunjuk. Ya, petunjuk bagi manusia. Kenapa diulang-ulang sama malaikat Jibril? Karena ini adalah petunjuk yang akan digunakan oleh manusia sampai dunia ini kiamat. Makanya diulang terus. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi esensi dari Al-Quran itu adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk apa? Yang namanya petunjuk harus diapain? Dibaca, ya kan ya? Namanya juga qoro'a kan ya? Dibaca, dipahami, ya. Dibaca, dipahami dulu, jangan langsung dilaksanakan. Kalau nggak paham, dilaksanakan percuma. Beneran deh, cuma capek. Dibaca, dipahami, diamalkan. Inilah kenapa dalam tempo 23 tahun Arab itu bisa dikuasai ditaklukkan oleh Islam. Apa yang menyebabkan ini bisa ditaklukkan? Ini ada petunjuknya, ya. Kalau tidak ada Al-Quran, mustahil Jazirah Arab itu bisa ditaklukkan. Ini mustahil. Jadi kita sudah dapat poinnya ya, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, dan petunjuk itu mestinya dibaca, dipahami, baru diamalkan. Nah, fenomena yang terjadi sekarang, fenomena yang terjadi di sekarang itu, kita memperlakukan Al-Quran cuma pada membaca, cuma sampai kepada kedudukan membacanya. Membacanya juga susah. Harus ketemu Ramadan dulu baru dibaca. Sisanya berdebu di lemari, ya kan ya. Ini ya saya bilang ini adalah fenomena yang terjadi sehari-hari. Dan bagaimana kita menyikapi fenomena ini, permasalahannya kan ya. Almarhum Gus Dur pernah menulis di Tempo, itu sekitar tahun 80-90-an. Beliau mengkritik bagaimana umat Islam ini cenderung kepada ritus-ritus yang tidak memiliki esensi dan makna. Ya. Semisal apa? Tadarusan siang malam, ya. Lomba-lomba MTQ. Yang ketika itu dilakukan tidak meninggalkan dampak moral, bahkan cenderung menodai moralitas itu sendiri. Coba bayangin ya, ini menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Bagaimana masjid-masjid itu dari detik ini nih, ya, dari detik ini sampai tengah malam, ketemu subuh lanjut lagi, pagi-pagi lanjut lagi. Apakah orang-orang Islam di situ tidak mengerti bahwa di sekitarnya ada orang yang lagi sakit, ada anak kecil yang butuh ketentraman, ketenangan, ada orang-orang yang non-Muslim. Ya kalau di sini mayoritas, ya hampir nggak ada non-Muslim. Tapi bagaimana di kota-kota besar yang padat penduduk gitu? Nah, ini menjadi kritik dari Gus Dur. Kalau kita baca ya, di Arab Saudi penggunaan speaker masjid itu diatur oleh undang-undang. Penggunaan speaker itu cuma buat ini nih, azan. Azan pun diatur tidak boleh lebih dari 80 desibel. Aturan di Indonesia itu 100 desibel. Satu toa. Ada satu masjid yang 4 toa, ya kan ya. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Jadi bisa dibayangkan kenapa
kita mayoritas umat Islam, tapi moralitas keislamannya ditunjukkan nggak? Saya nggak usah jauh-jauh deh. Nih, ayat yang sering, surat yang paling sering dibaca sama anak-anak surah apa tahu nggak? Wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Anak-anak kecil dari kecil tuh udah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dari sejak kecil anak-anak dilatih, dididik ya untuk menghargai waktu? Pertanyaan. Apakah anak-anak kita ketika mereka membaca surah Wal Asri itu ditanamkan juga, diinternalisasi nilai-nilai bagaimana cara mereka menghargai waktu, datang tepat waktu, ya, tidak terburu-buru, semuanya ada persiapan. Nyatanya kan nggak ada. Jadi ini fenomena bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk kalau moralitas keislaman sendiri itu tidak dekat, tidak hidup berdampingan dengan kita gitu ya, kayak tetangga jauh gitu. Ini kita moralitasnya di sebelah sana gitu. Makanya kan ada jokes ya, ada jokes. Jadi ada apa namanya pameran Al-Quran ya. Ada pameran Al-Quran. Ini Al-Quran tertua di dunia. Jadi ada seorang non-Muslim ya, bertemu dengan orang Muslim. Dia si orang Muslim ini menyampaikan Al-Quran ini adalah Al-Quran tertua dan kitab suci umat kami, ya, dipelihara dan diiling. Kata si non-Muslim, iya, luar biasa Al-Quran dan negara kami sudah menerapkannya. Negara-negara maju, prinsip dasar mereka dalam sebagai warga negara, sebagai masyarakat pada umumnya, di keluarga, nilai-nilai Al-Quran itulah yang ditegakkan. Jadi ya, sebenarnya ketika Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, sebagai hudan, maka akan tercipta yang namanya tadi ya, moralitas itu. Nilai-nilai kebaikan yang kita anut. Bahwa berbohong itu tidak baik, kita harus berkata jujur. Bahwa menghargai waktu itu jauh lebih baik ketimbang kita jalan terburu-buru. Bahwa jangan pernah menyakiti orang lain, jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah membuli orang lain. Ini kan nilai-nilai Al-Quran yang itu jauh banget dengan kehidupan kita gitu. Nah, inilah maksud dari kenapa Ramadan itu spesial. Ya, karena Al-Quran turun dan Al-Quran inilah yang membuat sebuah reformasi. Ya, Al-Quran inilah yang menciptakan perubahan masalahnya itu. Sehingga apa, dalam tempo 23 tahun Jazirah Arab bisa ditaklukkan. Semua kabilah-kabilah yang terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok itu bisa disatukan dalam konsep ukhuwah Islamiyah. Keren nggak? Keren ya kan ya. Ini dahsyatnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini bisa merubah banyak hal. Nah, pertanyaannya kan sekarang, apakah Al-Quran yang kita punya di rumah itu memberikan suatu dampak dalam kehidupan kita? Nah, coba jawab deh. Ada nggak dampaknya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, nah, ayo kita mulai lagi supaya mengaktualisasi Al-Quran ya. Al-Quran yang ini nih. Kalau bisa punya yang ini nih. Yang ini ya. Iya, punya. Harusnya punya nih pemirsa ya, kayak gini ya. Sekarang yang baru ada lebih tipis ya, cuma 2 jilid. Ya. Kapan-kapan belilah. Ya.
Saya ini aja cukup, ini aja belum habis-habis nih kan ya. Nah, karena dibaca terus tiap hari. Jadi, jadi kalau Al-Quran udah ada tanda-tandanya, ya udah bulukan, nah berarti dibaca. Kalau yang masih disegel itu yang perlu untuk kita pertanyakan. Jadi ini ya nanti akan ada suatu masa ini nih ditinggalkan. La yabqa minal Qur'an illa rasmuhu wa la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya doang, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an itu kecuali huruf-hurufnya doang. Kenapa? Orang-orang mulai ninggalin ini. Lebih banyak ke motivator. Oh, kalau Anda mau sukses, maka ikutilah 5 langkah ini. Padahal Al-Quran banyak. Ya, kunci sukses di Al-Quran banyak. Cuma mungkin tidak harus kita cari gitu ya. Nah, ini luar biasa. Makanya kenapa ada peringatan nuzulul Quran, ada semacam pengkhususan ya, refleksi terkait dengan Ramadan sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan, karena memang Al-Quran inilah ya, sarana revolusioner yang pernah diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Ya, kita jemaat Ahmadiyah sudah kalau nggak salah 74 ya. Sudah 74 bahasa menerjemahkan Al-Quran. Sepenting itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ayolah ya. Jangan biarkan Al-Quran kita berdebu gitu. Jangan biarkan nanti yang baca Al-Quran tuh anak kita pas kita udah dipanggil. Ya, janganlah ya. Lebih baik dari sekarang nih supaya dia jadi penerang gitu. Penerang kita ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.